Sistem duplikasi tingkat dewa. Bab 251. Pertarungan. Bahkan Zhao Wenxing yang biasanya dingin dan sombong mengakui kekalahan di bawah tangan Lin Xuan. Ini menunjukkan bahwa Lin Xuan jelas jauh lebih kuat daripada Zhao Wenxing. Adapun Zhou Yue dan Qi Lianyan, kekuatan mereka mirip dengan Zhao Wenxing. Dengan kata lain, Lin Xuan adalah orang terkuat di arai roh ilusi. Jantung semua orang berdetak kencang sekali lagi. Mereka sangat terkejut. Pada saat yang sama, mereka mulai menantikan pertempuran yang akan datang. Lin Xuan akan melawan Zhao Wenxing, Zhou Yue, dan Qi Lianyan. Siapa yang akan menang, dan siapa yang akan kalah? Ini akan menjadi pertempuran yang mengasyikkan. Mereka sangat menantikannya. Segera, mereka tenang dan menunggu. Ketika Zhou Yue dan Qi Lianyan mendengar ini, mata mereka menunjukkan sedikit ketidakpercayaan. Zhao Wenxing, kamu benar-benar kalah dari Lin Xuan? Dia hanya tahap esensi spiritual tingkat kedua. Ketika Zhao Wenxing mendengar ini, ekspresinya menjadi lebih jelek, tetapi ini adalah kebenaran. Dia harus mengakuinya, jadi dia hanya bisa menganggukkan kepalanya. Lin Xuan telah mematahkan serangan terkuatku, dan aku masih dirugikan. Ketika Zhou Yue dan Qi Lianyan mendengar ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Mereka memandang Lin Xuan dengan kaget. Kekuatan mereka akan sebanding dengan Zhao Wenxing jika Lin Xuan mengalahkan Zhao Wenxing. Jika mereka melawan Lin Xuan 1 lawan 1, mereka tidak akan cocok untuk Lin Xuan. Lin Xuan hanyalah tahap esensi spiritual tingkat kedua, dan mereka semua adalah prajurit tahap esensi spiritual tingkat ke-6. Ini berarti bahwa bakat Lin Xuan jauh melebihi bakat mereka. Di wilayah bela diri Maple, di pusat negara bagian Fengwu, dia mungkin salah satu jenius teratas. Menurut rumor, Lin Xuan hanya lahir di domain kecil biasa seperti domain matahari terik. Mereka tercengang sekali lagi. Setelah beberapa saat, mereka menarik napas dalam-dalam dan mengangguk berat. Baiklah, kalau begitu mari kita bekerja sama sekali. Saya harap Anda tidak berbohong kepada kami. Meskipun Zhao Wenxing sendiri telah mengatakan ini, mereka tidak sepenuhnya mempercayainya. Karena ini agak terlalu absurd. Segera, sosok Zhao Wenxing melintas, dan dia tiba di samping Zhou Yue dan Qi Lianyan. Mereka berdiri dalam antrean dan memandang Lin Xuan serempak. Lin Xuan, serahkan 2 jimat giok ungu. Kami tidak akan merebut jimat giok yang tersisa darimu. Zhao Wenxing memandang Lin Xuan dan mengatakannya dengan dingin. Lin Xuan, bahkan jika kamu sangat kuat, kami memiliki kami bertiga. Jika mereka bekerja sama, mereka dapat melawan prajurit puncak tahap esensi spiritual. Jika Anda ingin mengurangi penderitaan, serahkan 2 jimat giok ungu. Zhou Yue berteriak dengan suara tegas. Qi Lianyan tidak berbicara, tetapi matanya terkunci erat pada Lin Xuan, mencegahnya melarikan diri. Cahaya aneh melintas di matanya. Lin Xuan mencibir dan berkata dengan acuh tak acuh, kalian semua ada di sini. Serahkan ketiga jimat giokmu sehingga aku tidak akan membuang waktu lagi. Begitu dia selesai berbicara, kerumunan itu meledak menjadi gempar. Semua orang memandang Lin Xuan dengan tidak percaya. Menghadapi 3 jenius terkuat di arai roh ilusi, Lin Xuan tidak takut sama sekali, dan dia bahkan mengancam mereka bertiga. Apakah dia percaya diri, atau dia sombong? Semua orang lebih menantikan pertempuran yang akan datang. Kamu sangat arogan, kamu pacaran dengan kematian. Ketika Zhou Yue dan Qi Lianyan mendengar ini, mereka berdua sangat marah. Dengan teriakan, mereka menyerang. Serangan gajah barbar, Zhou Yue melemparkan pukulan ke Lin Xuan. Seiring dengan raungan gajah barbar, energi yang tak ada habisnya melonjak keluar. Dia memadatkan cetakan kepalan tangan dan melemparkannya ke Lin Xuan. Gigitan ular darah, Qi Lianyan mengayunkan cambuk merah darah di tangannya. Cambuk berubah menjadi ular kecil berwarna merah darah dan menyerang Lin Xuan. Zhao Wenxing telah menyaksikan serangan Lin Xuan sebelumnya, dan dia tahu kekuatan sejati Lin Xuan. Ketika dia mendengar kata-kata Lin Xuan, dia menjadi lebih waspada. Dia tidak ingin bergerak begitu mudah. Namun, Lin Xuan sekarang membuat marah Zhou Yue dan Qi Lianyan. Keduanya telah menyerang. Sekarang mereka bertiga telah bergabung, dia hanya bisa tertawa pahit dan mengikutinya. Kehancuran hitam, dia mengayunkan pedang di tangannya, dan sinar pedang hitam legam menyapu langit, terbang menuju Lin Xuan. Dalam sekejap, ketiga serangan mereka ditujukan ke Lin Xuan. Mata semua orang tertuju pada Lin Xuan. Mereka ingin melihat bagaimana dia akan menghadapi serangan mematikan seperti itu. Bahkan tahap esensi spiritual tingkat 8 biasa, atau level 9, mungkin tidak dapat menahan serangan seperti itu. Namun, Lin Xuan sangat tenang. Dia dengan lembut menggelengkan kepalanya.
Ini masih jauh dari cukup. Kemudian, Lin Xuan menyerang. Dia memegang pedang Terminator di tangan kanannya dan melambaikannya dengan lembut. Badai. Dua lampu pedang yang lemah terbang keluar dan bertemu dengan Blood Snake Wisado Qi Lianyan dan Black Absolute Sword Light Zhao Wensing, masing-masing. Lin Xuan melemparkan pukulan lain. Seni bela diri pembangun tubuh gajah barbar milikmu ini agak lemah. Dalam sekejap, angin kencang menderu-deru dan lapisan udara meledak. Sebuah meriam udara semi-transparan terbentuk dan dihancurkan ke arah tinju gajah barbar Zhou Yue. Pada saat ini, Lin Xuan tidak memilih untuk menghindar. Sebaliknya, dia melawan mereka bertiga sendirian tanpa rasa takut. Semua orang menatap pemandangan ini. Bahkan Mi Yongchang dan keluarga kerajaan lainnya dari murid kerajaan Ming Chang yang berdiri di luar arai roh ilusi menatap pemandangan ini. Pada saat berikutnya, di bawah mata semua orang, mereka bertiga bertabrakan satu sama lain. Blood Snake Wisado, dengan kecepatan tercepat, adalah yang pertama menyentuh cahaya pedang badai. Dalam waktu kurang dari 1 detik, itu terkoyak dan menghilang menjadi energi spiritual langit dan bumi. Cahaya pedang badai terus menyerang Qi Lianyan. Ekspresi Qi Lianyan berubah ketika dia melihat ini dan hatinya tenggelam. Dia tahu bahwa dia telah meremehkan Lin Xuan. Cambuk merah darah di tangannya menyapu berulang kali, berubah menjadi ular darah yang tak terhitung jumlahnya yang menyapu badai cahaya pedang yang tersisa. Setelah suara tajam, cahaya pedang badai segera memotong cahaya pedang absolut hitam di sisi lain. Kekuatan cahaya pedang badai tidak berkurang karena terus menebas ke arah Zhao Wensing. Ekspresi Zhao Wensing tidak berubah. Dia telah menyaksikan kekuatan Lin Xuan sebelumnya. Dia tahu bahwa dia tidak akan bisa mengancam Lin Xuan dengan serangan ini. Dia menebas cahaya pedang absolut hitam, bertemu dengan badai cahaya pedang. Di sebelah kanan, suara ledakan yang mengguncang void menyebar, membawa serta lapisan riak dan gelombang udara. Meriam udara langsung menghancurkan jejak tinju gajah barbar itu. Namun, meriam udara hanya melemah setengahnya, dan masih menekan Zhou Yue. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana kamu bisa begitu kuat? Zhou Yue tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kaget ketika dia melihat adegan ini. Meskipun pukulannya berniat menyelidiki, itu masih setengah dari kekuatannya. Namun, pukulan kasual Lin Xuan mematahkan pukulannya. Tinju Lin Xuan bahkan berbalik dan menyerangnya. Kesenjangan di antara mereka tidak bisa dipercaya. Namun, ketika meriam udara turun, tekanan yang dipancarkannya menyebabkan vitalitasnya sedikit melambat. Dia langsung bangun, oleh karena itu, dia melemparkan pukulan lain ke meriam udara. Bab 252. Dia berada di atas angin. Suara kain terkoyak keluar. Badai cahaya pedang merobek sejumlah ular darah, tetapi ular darah juga memecahkan cahaya pedang. Ekspresi Qi Lianyan berubah lagi, dan dia tanpa sadar mundur 7 atau 8 meter. Zhao Wensing juga memotong badai cahaya pedang dengan satu serangan pedang. Dia telah melihat kekuatan Lin Xuan sebelumnya, jadi dia siap. Setelah dipaksa mundur 3 langkah, dia menstabilkan tubuhnya. Di sisi lain, ledakan dahsyat terdengar. Zhou Yue menghancurkan meriam udara. Namun, untuk membandingkan kesenjangan antara Zhou Yue dan seni bela diri pembentukan tubuh gajah barbar, Lin Xuan menggunakan sedikit lebih banyak kekuatan. Zhou Yue segera melepaskan kekuatan tinju dari meriam udara, mengirimnya terbang puluhan meter jauhnya. Dia seperti bola meriam saat dia menabrak tanah, menciptakan kawah besar. Meskipun dia tidak terluka dan memuntahkan darah, vitalitasnya bergetar, dan esensi spiritualnya menjadi kacau. Rasa sakitnya tidak kecil. Kali ini, Lin Xuan melawan 3 musuh pada saat yang sama, dan dia masih berada di atas angin. Ketika semua orang melihat pemandangan ini, mereka menjadi berisik. Lin Xuan terlalu kuat bukan? Lin Xuan melawan 3 orang pada saat yang sama, dan dia bahkan mampu mengalahkan Zhao Wensing dengan mudah. Zhou Yue, Qi Lianyan, dan 2 lainnya dipaksa mundur, dan mereka berada di atas angin. Tidak heran Zhao Wensing mengatakan bahwa dia bukan tandingan Lin Xuan. Itu benar. Sekarang mereka bertiga berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Zhao Wensing secara alami bukan tandingan Lin Xuan. Lin Xuan hanyalah tahap esensi spiritual tingkat kedua. Kekuatan tempurnya sudah sangat kuat. Saya memperkirakan bahwa Lin Xuan akan menjadi terkenal karena daftar esensi yang mendalam ini. Dia mungkin berada di 60 besar, atau bahkan lebih tinggi. Domain matahari terik akan menjadi terkenal di seluruh negara bagian Fengwu kali ini. Namun, kami masih belum tahu hasil dari perang ini. Kali ini, kedua belah pihak hanya menguji satu sama lain. Mari kita tunggu dan lihat. Para praktisi bela diri di sekitar lembah mendiskusikannya dengan suara rendah.
Mata mereka tertuju pada Lin Xuan, penuh kejutan. Sebelum ini, bahkan Zhao Wenxing mengatakan bahwa dia telah kalah dari Lin Xuan. Namun, mereka masih tidak percaya apa yang dia katakan. Bagaimanapun, Zhao Wenxing adalah salah satu dari 3 jenius terkuat yang telah diundang. Dia berada di peringkat 68 dalam daftar esensi mendalam. Basis kultivasinya telah mencapai tahap esensi spiritual tingkat ke-6, dan dia bahkan telah mengalahkan prajurit tahap esensi spiritual tingkat ke-8 sebelumnya. Adapun Lin Xuan, dia berasal dari wilayah kecil biasa seperti domain matahari terik, dan basis kultivasinya hanya pada tahap esensi spiritual tingkat kedua. Dia baru saja menerobos ke tahap esensi spiritual tadi malam. Kesenjangan di antara mereka seperti jurang. Sangat normal bahwa mereka tidak percaya pada kekuatan Lin Xuan. Namun, ketika mereka melihat apa yang terjadi di lembah, mereka semua percaya bahwa Lin Xuan sangat kuat. Karena kali ini, Lin Xuan melawan 3 musuh pada saat bersamaan. Lawan Lin Xuan adalah Qi Lianyan dan Zhou Yue. Kedua jenius ini tidak jauh lebih lemah dari Zhao Wenxing. Namun meski begitu, Lin Xuan tidak hanya tidak mundur, dia bahkan berada di atas angin. Meskipun ini hanya ujian, Qi Lianyan dan 2 lainnya tidak menunjukkan kekuatan mereka yang sebenarnya. Tapi bukankah Lin Xuan sama? Ini juga menunjukkan kekuatan Lin Xuan. Kekuatannya setidaknya di atas salah satu dari ketiganya. Baru sekarang semua orang tahu bahwa apa yang dikatakan Zhao Wenxing itu benar. Lin Xuan hanyalah tahap esensi spiritual tingkat kedua, tetapi dia sudah memiliki kekuatan untuk melampaui Zhao Wenxing dan 2 lainnya. Ini menunjukkan betapa menakutkannya bakat Lin Xuan. Kekuatan Lin Xuan yang mengesankan juga mengejutkan semua orang. Hati mereka tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Pada saat yang sama, mereka lebih menantikan pertempuran ini. Tidak akan ada yang bisa ditonton jika mereka mengalahkan Lin Xuan dalam satu gerakan. Sebaliknya, keduanya sangat kuat, tetapi jarak di antara mereka tidak terlalu besar. Pertempuran hebat itu bahkan lebih seru. Di luar Pantom Arai, di loteng itu benar-benar sunyi. Semua murid keluarga kerajaan menatap kosong ke cermin air di depan mereka. Wajah mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Ni Yongchang, yang duduk di kursi utama, juga membuka matanya lebar-lebar. Dia menatap gambar di cermin air, merasa sangat terkejut di dalam hatinya. Dia tidak pernah berpikir bahwa Lin Xuan akan bisa menang, meskipun dia melawan 3 orang pada saat yang sama. Meskipun peringkatnya di daftar esensi mendalam beberapa tingkat lebih tinggi dari Zhao Wenxing dan 2 lainnya, menghadapi serangan gabungan dari mereka bertiga, tidak mungkin baginya untuk mempertahankannya, apalagi menang. Namun, Lin Xuan mampu melakukannya. Dengan kata lain, kekuatan Lin Xuan telah melampaui kekuatannya. Kekuatan Lin Xuan masih jauh melampaui miliknya. Ketika dia memikirkan hal ini, jantung Ni Yongchang berdebar kencang dan dia sangat terkejut. Ini juga menunjukkan betapa luar biasanya bakat Lin Xuan. Setelah waktu yang lama, Ni Yongchang juga menarik napas dalam-dalam. Kejutan di matanya belum memudar, tapi ada sedikit kegembiraan. Dia juga tidak menyangka bahwa dia akan dapat merekrut seorang jenius top seperti Lin Xuan di pesta ulang tahun ini. Dia memperkirakan bahwa sangat mungkin Lin Xuan akan dapat masuk ke 50 besar kompetisi peringkat daftar esensi mendalam kali ini. Dan Lin Xuan masih sangat muda. Jelas, dia bahkan belum berusia 20 tahun. Kompetisi peringkat daftar esensi mendalam. Selama dia berusia 24 tahun, dia akan dapat berpartisipasi. Dengan kata lain, Lin Xuan setidaknya dapat berpartisipasi sekali lagi. Dan Lin Xuan memiliki kekuatan seperti itu. Setelah 3 tahun, level seperti apa yang akan dicapai kekuatannya? Lin Xuan bahkan mungkin masuk 30 besar. Prestasi masa depan jenius seperti itu akan jauh melampaui wilayah Mingchang. Di seluruh negara bagian Fengwu, dia adalah salah satu penduduk teratas. Di masa lalu, wilayah tengah biasa seperti wilayah Mingchang tidak akan bisa mengumpulkan ahli kebanggaan surga seperti Lin Xuan. Tapi sekarang dia benar-benar menarik salah satu dari mereka. Bisa dikatakan bahwa itu adalah kejutan yang menyenangkan. Akan sangat bagus jika Lin Xuan bisa membangun hubungan yang baik dengannya. Dia tidak meminta Lin Xuan untuk bergabung dengan keluarga kerajaan Mingchang karena itu tidak mungkin. Dia menganggap bahwa itu Lin Xuan juga tidak akan tertarik pada kerajaan Mingchang. Namun, jika mereka bisa membangun hubungan yang baik satu sama lain, mereka bisa meminta bantuannya. Di masa depan, setelah Lin Xuan naik ke tampuk kekuasaan, ketika kerajaan Mingchang menghadapi krisis besar, mereka juga dapat meminta bantuan Lin Xuan. Pada saat yang sama, kerajaan Mingchang dapat meminjam kekuatan dan pengaruh Lin Xuan untuk berkembang lebih jauh. Ni Yongchang secara alami terkejut. Ni Yongchang juga membuat keputusan di dalam hatinya.
Tunggu sebentar, setelah kompetisi tempur arai roh ilusi berakhir, dia ingin mengubah sikapnya dan mengambil inisiatif untuk menurunkan pendiriannya dan lebih dekat dengan Lin Xuan. Bakat dan potensi menakutkan yang ditampilkan Lin Xuan sangat berharga baginya untuk melakukannya. Dalam arai roh ilusi di dalam lembah, Lin Xuan perlahan menarik tinjunya dan berdiri diam dengan ekspresi tenang. Seolah-olah dia baru saja melakukan sesuatu yang tidak penting. Di seberangnya, Zhao Wenxing telah merasakan kekuatan Lin Xuan sebelumnya. Hasil ini sesuai dengan harapan dan ruang lingkup penerimaannya. Qi Lianyan dan Zhou Yue, bagaimanapun, melebarkan mata mereka dan sangat terkejut. Mereka juga tidak pernah menduga bahwa itu kekuatan gabungan dari mereka bertiga benar-benar akan dirugikan. Selanjutnya, mereka dipaksa kembali. Seolah-olah Lin Xuan telah mengepung mereka bertiga sendirian. Kesenjangan antara mereka dan itu jauh melebihi harapan mereka. Ini sangat mengejutkan mereka, dan mereka tidak bisa mempercayainya untuk waktu yang lama. Namun, mereka tidak punya pilihan selain mempercayainya ketika itu terjadi tepat di depan mata mereka. Setelah beberapa saat, mereka berdua menghela nafas panjang dan menatap Lin Xuan sekali lagi. Bab 253. Mereka bertiga bertarung dengan sengit. Lin Xuan, sepertinya kami telah meremehkanmu. Kekuatan dan bakatmu sangat kuat, lebih kuat dari kami semua. Jika itu adalah pertempuran 1 lawan 1, tidak ada dari kami yang cocok untuk Anda. Tapi kami memiliki 3 orang di pihak kami. Zhou Yue berbicara dengan suara yang dalam, ekspresinya sangat serius. Setelah tes sebelumnya, dia sudah memperkirakan kekuatan Lin Xuan, yang merupakan lapisan keempat lebih rendah dari mereka. Kekuatannya sebenarnya jauh lebih kuat dari mereka. Meskipun ini sulit dipercaya, ini adalah kebenaran. Dia harus mengakuinya. Untungnya, ada 3 dari mereka di sini, yang merupakan satu-satunya hal yang bisa mereka bersukacita. Dengan upaya gabungan dari mereka bertiga, dia percaya bahwa mereka akan mampu mengalahkan Lin Xuan. Namun, dia masih belum memiliki kepercayaan diri mutlak. Serangan sebelumnya telah membuatnya merasakan betapa tak terduganya kekuatan Lin Xuan. Dia bahkan tidak bisa merasakan garis bawah kekuatan Lin Xuan. Dia hanya berharap mereka bertiga bisa mengalahkan Lin Xuan bersama. Di sampingnya, Qi Lianyan juga memandang Lin Xuan. Dia berkata, Lin Xuan, bakat dan potensi Anda telah melampaui semua orang di wilayah Mingchang. Saya memperkirakan bahwa itu Anda dapat dianggap sebagai jenius top di Maple Martial Region. Tetapi basis kultivasi Anda masih terlalu rendah. Basis kultivasi Anda tidak cukup untuk mengeluarkan bakat dan potensi Anda. Ayo bertarung setelah Anda menerobos ke tahap esensi pertengahan spiritual. Hari ini, dengan kami bertiga bekerja sama, kami tidak akan memberi Anda jalan keluar. Jika Anda tidak menyerahkan jimat giok ungu, jangan salahkan kami karena tidak menunjukkan belas kasihan. Setelah mengatakan itu, dia melepaskan aura tahap esensi spiritual tingkat 6. Ekspresi Qi Lianyan serius. Di masa lalu, sangat jarang melihat jenius top seperti Lin Xuan di wilayah tengah biasa seperti wilayah Mingchang. Hampir tidak mungkin bagi mereka untuk bertemu orang seperti itu. Mereka hanya bisa bertemu dengan seorang jenius dalam kompetisi peringkat daftar esensi mendalam yang diadakan setiap 3 tahun sekali. Mungkin mereka bisa mendengar rumor yang relevan. Hari ini, ketika mereka benar-benar bertemu Lin Xuan, mereka tahu betapa menakutkannya Lin Xuan. Basis kultivasinya jelas lebih rendah dari mereka oleh alam kecil, tetapi dia masih bisa mengalahkan mereka dengan mudah. Bahkan sekarang, dengan mereka bertiga bekerja sama, mereka tidak terlalu percaya diri untuk menang. Namun, dia masih ingin mencobanya. Dia ingin mencoba dan melihat seberapa besar jarak antara mereka bertiga dan Lin Xuan. Pada saat ini, bagi Qi Lianyan, kemenangan tidak lagi penting. Dia hanya ingin melihat seberapa besar jarak antara dia dan para jenius top legendaris. Di masa lalu, dia tidak pernah punya kesempatan. Hari ini, dia secara alami tidak bisa melepaskan kesempatan ini. Zhao Wenxing dan Zhou Yue, yang berdiri di kedua sisi, juga mengungkapkan kekuatan tahap esensi spiritual tingkat 6 mereka. Mereka bertiga melepaskan kekuatan tahap esensi spiritual tingkat ke-6 mereka, menyebabkan gelombang Qi yang tak ada habisnya berguling dan melonjak, membawa serta sejumlah besar kekuatan. Ini juga memungkinkan para prajurit yang menyaksikan pertempuran untuk menyaksikan kekuatan 3 jenius yang diundang ke pesta ulang tahun ini. Namun, ekspresi Lin Xuan acuh tak acuh, dan dia tidak terpengaruh sedikit pun. Sudut pakaiannya bahkan tidak bergerak-gerak, seolah-olah kekuatan ketiga orang ini tidak ada. Ketika mereka bertiga melihat ini, hati mereka bergetar, dan ekspresi mereka menjadi lebih serius. Jika kamu ingin bertarung, maka bertarunglah. Tidak perlu terlalu banyak omong kosong.
Kalian bertiga bisa menyerang bersama. Saya juga ingin mengalami kekuatan puncak tahap esensi spiritual. Lin Xuan mengatakannya dengan suara yang dalam. Baiklah, kalau begitu mari kita gunakan kekuatan kita untuk membuktikannya. Zhou Yue mengatakannya dengan dingin. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Dalam sekejap, mereka bertiga menyerang bersama. Injakan gajah barbar, Zhou Yue berteriak dan mengedarkan esensi spiritual di dantiannya. Dia menggunakan konsep bumi 60%, konsep air berat 50%, dan konsep hebat lainnya. Dia menggunakan semua kekuatannya. Gambar hantu besar gajah barbar, yang tingginya ratusan meter, muncul di atas kepala Zhou Yue. Kaki gajah yang tebal tampak seperti akan menghancurkan Void, dan itu menekan Lin Xuan. Suara yang sangat tajam dari ledakan terdengar. Sungguh kekuatan yang menakutkan, bahkan seorang prajurit tahap esensi spiritual tingkat ke-8 akan merasa sangat sulit untuk menahan serangan ini. Lin Xuan, Barbarian Elephant Storm ini adalah seni bela diri terkuat saya. Saya awalnya ingin menggunakannya pada kompetisi peringkat daftar esensi mendalam, tetapi saya tidak berharap untuk menggunakannya pada Anda sebelumnya. Anda akan gagal, Zhou Yue berteriak, dan gajah barbar raksasa itu menginjak-injak. Saya tidak akan. Lin Xuan tidak terkejut, sebaliknya, dia senang dan berteriak. Lin Xuan bisa merasakan kekuatan serangan Zhou Yue, dan matanya menunjukkan sedikit senyuman. Dia belum pernah menggunakan kekuatan sebenarnya dari seni gajah barbar skala emas sebelumnya. Kali ini, dia bisa mencobanya. Segera, dia mengedarkan seni gajah barbar skala emas dan melemparkan pukulan ke atas. Tidak ada yang memperhatikan bahwa skala emas telah muncul di telapak tangan Lin Xuan. Lin Xuan, masih ada aku. Sebuah suara lembut terdengar di telinganya. Dia melihat ekspresi Qilianyan yang sedingin es. Cambuk merah darah di tangannya berubah menjadi ular darah dan menembus Void. Cambuk itu mengeluarkan suara keras di kehampaan. Esensi spiritual, konsepsi artistik darah, konsepsi artistik angin, dan beberapa konsep besar lainnya terungkap. Dimanapun cambuk merah darah lewat, itu berubah menjadi ular darah yang tak terhitung jumlahnya dalam sekejap mata. Naga darah membelah langit. Qilianyan dengan dingin berteriak, Lin Xuan, ini adalah serangan terkuatku. Ambillah. Seketika, ular darah yang tak terhitung jumlahnya bergabung menjadi satu dan berubah menjadi naga darah yang tebalnya beberapa meter dan panjang 100 meter. Raungannya mengguncang langit. Segera, naga banjir darah besar mulai melahap Lin Xuan. Bau darah yang kuat menyebar, membawa fluktuasi yang aneh. Ini bahkan akan mempengaruhi sirkulasi dan aliran vitalitas seorang seniman bela diri. Jika seseorang mengatakan bahwa itu gerakan Zhou Yue adalah murni kekuatan yang tak terbatas, vitalitas Qilianyan adalah vitalitas kacau yang mempengaruhi kemampuan seniman bela diri untuk melepaskan kekuatannya. Bahkan Zhao Wenxing dan Zhou Yue, yang mengelilinginya, sedikit terpengaruh. Sayangnya, tingkat seni gajah barbar skala emas yang dikembangkan Lin Xuan sangat tinggi, dan itu sangat misterius. Vitalitasnya sekuat lautan dan setebal dan sepadat Merkuri. Itu bukan sesuatu yang bisa dipengaruhi oleh tahap esensi spiritual tingkat 6 seperti Qilianyan. Belum lagi Lin Xuan telah lama menyalin dan menggunakan representasi artistik darah Qilianyan di ruang perjamuan ulang tahun. Itu tidak akan bisa mempengaruhinya sama sekali. Tidak buruk, tapi itu tidak berguna bagiku. Lin Xuan tersenyum tipis dan menyapu pedang Terminator dengan tangan kanannya. Binasa, sinar pedang hitam terbang keluar. Pada saat yang sama, 30% Sword Intent, 30% Artistic Conception of Gold, dan 30% Artistic Conception of Wind meletus. Sinar pedang hitam, dengan bantuan 3 konsep hebat, menebas ke arah naga darah raksasa. Kalau begitu aku akan datang juga? Zhao Wenxing tertawa getir. Lin Xuan sebelumnya mampu mengalahkan serangan terkuatnya. Namun, pada saat ini, Zhou Yue dan Qilianyan sama-sama menggunakan seni bela diri terkuat mereka. Ini adalah satu-satunya hal yang bisa dia lakukan. Kali ini, Zhou Yue dan Qilianyan menahan Lin Xuan. Lin Xuan seharusnya tidak dapat dengan mudah menghancurkan serangan terkuatnya seperti sebelumnya. Zhao Wenxing bergumam di dalam hatinya. Namun, gerakan Zhao Wenxing tidak lambat. Gelombang hitam, teriakan keras menyertai cahaya pedang. Cahaya pedang yang sangat tajam terbang keluar, membungkus sungai besar yang hitam seperti tinta. Itu seperti kekuatan besar yang bisa menyapu seluruh dunia saat menebas Lin Xuan. Bab 254. Dia telah mengalahkan lawannya. Ekspresi Lin Xuan tidak berubah. Dia memindahkan pedang Terminator ke sisi tubuhnya. Badai. Lin Xuan mengirimkan sinar pedang hitam yang membawa kekuatan angin yang tak tertandingi.
Ini adalah serangan yang dia gunakan untuk menyerang Zhao Wensing. Dalam sekejap, Zhou Yue, Qi Lianyan, dan Zhao Wensing semuanya menyerang Lin Xuan. Selanjutnya, mereka bertiga telah menggunakan serangan terkuat mereka. Gajah barbar besar itu menginjak seperti gempa bumi besar. Naga merah darah sepanjang 300 meter itu meraung terus-menerus, seolah-olah merobek kekosongan dan hendak menggigitnya. Itu masih cahaya pedang tajam yang sama yang melilit sungai hitam saat ditebas. 3 serangan mengerikan, bahkan prajurit tahap esensi spiritual tingkat ke-8 mungkin tidak dapat menahan salah satu dari mereka. Sekarang ketiga serangan dilepaskan pada saat yang sama, sangat mungkin bahwa itu bahkan prajurit tahap esensi spiritual biasa akan dikalahkan. Kekuatan yang maju sedikit mendistorsi bahkan void. Bahkan arai roh ilusi tampaknya tidak dapat menahannya, seolah-olah akan hancur di saat berikutnya. Semua prajurit di sekitarnya harus mundur hingga 1000 meter agar tidak terpengaruh. Dalam hati mereka bahkan lebih terkejut dengan kekuatan Zhao Wensing, Zhou Yue, dan Qi Lianyan, 3 jenius besar. Pada saat yang sama, mata mereka berkumpul, lebih menantikan pertempuran ini. Lin Xuan hanyalah prajurit tahap esensi spiritual tingkat kedua, tetapi tidak satupun dari 3 jenius tahap esensi spiritual adalah pasangannya. Sekarang, menghadapi serangan gabungan dari mereka bertiga, apakah Lin Xuan mampu menahannya? Semua orang ingin tahu hasilnya, dan mereka menantikannya. Demikian pula, di loteng di luar arai pantom, semua murid keluarga kerajaan Mingchang, termasuk Ni Yongchang, terdiam. Mereka menatap cermin air di depan mereka tanpa berkedip. Mereka sedang menunggu hasil dari pertempuran ini. Di lembah, ekspresi Lin Xuan acuh tak acuh. Dia menanggapi serangan oleh ketiga orang ini. Pada saat berikutnya, di bawah tatapan semua orang yang hadir, anehnya, ketiga serangan itu bertabrakan dengan serangan balik Lin Xuan. Sebuah ledakan mengerikan terdengar, membawa gelombang kejut yang terlihat. Itu mengguncang dinding gunung di sekitar lembah sampai meledak. Asap dan debu beterbangan ke udara, dan batu-batu besar berguling-guling di udara. Ini adalah suara Lin Xuan meninju kaki gajah besar Zhou Yue yang setebal pilar. Kekuatan semacam ini sudah sangat menakutkan. Bahkan akibat dari serangan ini bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh prajurit tahap esensi spiritual tingkat ke-6 biasa. Namun, serangan ini jauh lebih dari itu. Segera setelah itu, suara renyah yang menyebabkan jantung seseorang berdebar-debar terdengar. Tidak ada yang tahu kapan, tetapi retakan seperti jaring laba-laba telah muncul di hantu gajah barbar setinggi 300 meter. Sudah kubilang, seni bela diri pembangun tubuh gajah barbar milikmu ini masih terlalu lemah. Tawa acuh tak acuh dan dingin Lin Xuan terdengar. Setelah itu, ledakan yang beberapa kali lebih menakutkan dari sebelumnya terdengar. Pukulan Lin Xuan meledakkan gajah barbar setinggi 300 meter itu. Gelombang Qi yang menyapu pemandangan bahkan mengangkat tanah. Bagaimana kamu bisa begitu kuat? Ekspresi wajah Zhou Yue juga berubah drastis. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan saat dia melihat Lin Xuan. Dia tidak bisa menahan kekuatan pukulan Lin Xuan. Dia memuntahkan seteguk darah di tempat. Zhou Yue dikirim terbang ratusan meter jauhnya. Dia hanya berhenti ketika dia menabrak dinding gunung lembah dengan suara tumpul. Dia mendarat di tanah dan memuntahkan darah. Qi-nya telah melemah lebih dari setengahnya, dan dia terluka parah. Para seniman bela diri, ribuan meter jauhnya, semua tercengang ketika mereka melihat pemandangan ini. Tapi sebelum mereka bisa memikirkan hal lain, 2 serangan lainnya juga bertabrakan dengan ledakan keras. Cahaya pedang Terminator menebas. Kemanapun ia lewat, benda berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya padam. Seolah-olah kekosongan telah terkoyak. Itu terlalu menakutkan. Setelah naga banjir merah darah raksasa menelan pedang Terminator, dalam waktu kurang dari sekejap, itu terkoyak seperti selembar kain. Setelah itu berubah menjadi pecahan merah darah yang tak terhitung jumlahnya dan hanyut. Adapun cahaya pedang Terminator, setelah menyerap kekuatan naga banjir merah darah, kekuatannya meningkat 30%. Itu terus menebas ke arah Qi Lianyan. Qi Lianyan merasakan aura tajam dari cahaya pedang Terminator dan ekspresinya berubah. Setelah belajar dari pelajaran Zhou Yue, dia tahu bahwa dia tidak bisa berhadapan langsung dengan cahaya pedang hitam yang kesepian ini. Dia dengan cepat menggunakan teknik gerakannya dan berubah menjadi bayangan. Seperti ular darah menari, dia menghindar ke samping. Cahaya pedang Terminator terus jatuh. Sebuah jurang besar yang lebarnya beberapa meter dan disertai dengan ledakan yang terdengar muncul di tanah. Gempa susulan juga mengguncang Qi Lianyan, mendorongnya untuk mundur sekali lagi. Menambahkan reaksi balik dari merobek naga darah, dia tidak bisa membantu tetapi menggulung vitalitasnya dan memuntahkan seteguk darah segar.
Auranya telah melemah sedikit. Meskipun dia tidak terluka parah, luka-lukanya juga tidak ringan. Setelah menyeka darah di sudut mulutnya, dia menatap Lin Xuan dengan ekspresi terkejut yang sama. Hasil ini jauh melebihi harapannya. Di pihak Zhao Wenxing tidak mengherankan. Badai tak berujung segera merobek sungai hitam ketika cahaya pedang badai menyentuh cahaya pedang hitam yang membungkusnya. Cahaya pedang hitam juga terputus. Zhao Wenxing mengharapkan ini, jadi dia menghindar tepat waktu. Cahaya pedang badai menebas dinding gunung, meninggalkan bekas yang dalam. Dinding gunung juga bergetar. Zhao Wenxing, di sisi lain, telah menyaksikan kekuatan sejati Lin Xuan dan siap untuk itu. Setelah serangan ini, vitalitas dan esensi spiritual Zhao Wenxing berada dalam kekacauan, jadi dia tidak menderita luka apapun. Sebaliknya, dia tidak menderita luka apapun. Pertempuran ini, Zhao Wenxing, Zhou Yue, dan Qi Lianyan bergabung untuk melawan Lin Xuan. Mereka bertiga menggunakan serangan terkuat mereka. Hasilnya adalah Zhao Wenxing dipaksa kembali dan Qi Lianyan terluka parah. Zhou Yue bahkan terluka lebih parah di tempat. Adapun Lin Xuan, ekspresinya masih tenang dan dia aman dan sehat. Qi Lin Xuan tidak melemah sama sekali. Seolah-olah tidak ada yang terjadi padanya. Ketika debu mengendap, pemandangan itu terungkap kepada semua orang. Para prajurit, ribuan meter jauhnya, segera jatuh ke dalam kebingungan dan keheningan. Mereka tidak bisa mempercayainya. Setelah beberapa lama, seseorang akhirnya bereaksi. Hampir semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Melihat Lin Xuan, mata mereka melebar, dan ekspresi mereka sangat terkejut. Adegan itu ramai dengan kebisingan dan kegembiraan. Zhao Wenxing, Zhou Yue, dan Qi Lianyan, tiga jenius terkuat dari pesta ulang tahun ini, dikalahkan begitu saja? Saya tidak sedang bermimpi, bukan? Tiga jenius tahap esensi spiritual tingkat ke-6, peringkat di tempat ke-60 dalam daftar esensi mendalam, menyerang Lin Xuan bersama-sama dan bahkan kalah. Apakah ini benar? Apakah Lin Xuan benar-benar hanya tahap esensi spiritual tingkat kedua? Dia terlalu kuat melawan tiga lawan sekaligus. Kuncinya adalah dia menang. Saya mendengar bahwa dia menerobos ke tahap esensi spiritual kemarin. Kekuatannya terlalu kuat. Saya pikir dia bahkan lebih kuat dari puncak tahap esensi spiritual. Bab 255. Kejutan. Kemarin, dia baru saja menerobos ke tahap esensi spiritual, tetapi hari ini, dia memiliki kekuatan yang melampaui puncak tahap esensi spiritual. Apakah ini benar? Jika ini benar, maka bakat dan potensinya terlalu tinggi, bukan? Itu benar. Dalam hal bakat dan potensi, saya memperkirakan bahwa dia akan dapat masuk ke 30 besar daftar esensi mendalam. Ini terlalu menakutkan. Para seniman bela diri di sekitarnya semua berdiskusi dan berseru. Tatapan mereka berkumpul di Lin Xuan, dan mereka sangat terkejut. Mereka tidak pernah berpikir bahwa ini akan menjadi hasilnya. Zhao Wenxing, Zhou Yue, dan Qi Lianyan bekerja sama. Mereka menggunakan serangan terkuat mereka. Tetapi pada akhirnya, mereka malah mengalahkan Lin Xuan. Lin Xuan, di sisi lain, tenang dan santai. Bahkan Qi-nya tidak melemah. Adegan ini jauh melebihi harapan semua orang. Orang harus menyadari bahwa itu pangeran ketiga mengundang tiga orang terpintar, Zhao Wenxing, Zhou Yue, dan Qi Lianyan, ke pesta ulang tahunnya. Basis kultivasi mereka telah mencapai tahap esensi spiritual tingkat ke-6, dan mereka telah mengalahkan prajurit tahap esensi spiritual tingkat ke-8 sebelumnya. Mereka juga berada di peringkat lebih dari 60 di daftar esensi mendalam, dan mereka tidak lebih lemah dari pangeran ketiga dan Mi Yongchang. Serangan terkuat yang mereka bertiga lepaskan bersama begitu kuat sehingga bahkan prajurit tahap esensi spiritual biasa akan memiliki kesempatan tinggi untuk dikalahkan. Lin Xuan dapat dengan mudah mengusir serangan ini. Namun, dia telah melukai mereka bertiga, dan Lin Xuan segera melukai Zhou Yue dengan serius. Mereka bertiga bekerja sama, dan yang mengejutkan, Lin Xuan mengalahkan mereka. Bagaimana mungkin mereka tidak terkejut dengan pemandangan seperti itu? Kekuatan yang ditunjukkan Lin Xuan juga telah mencapai puncak tahap esensi spiritual, dan bahkan mungkin jauh lebih kuat dari itu. Kekuatan luar biasa Lin Xuan mengejutkan semua orang. Baru sekarang mereka tahu bahwa Lin Xuan adalah jenius nomor 1 yang diundang ke pesta ulang tahun ini, dan bukan Zhao Wenxing, Zhou Yue, dan Qi Lianyan. Segera, semua orang memikirkan Lin Xuan, yang baru saja menerobos ke tahap esensi spiritual kemarin. Tidak hanya dia menembus 2 tingkat berturut-turut, dia juga berhasil menembus ke puncak tahap esensi spiritual dan mengalahkan Zhao Wenxing, Zhou Yue, dan 2 lainnya. Ini menunjukkan betapa berbakatnya dia. Dia sudah jauh melampaui semua orang yang hadir, termasuk Zhao Wenxing,
Zhou Yue, dan Qi Lianyan. Dia pasti salah satu jenius teratas di wilayah bela diri Maple Inti negara bagian Fengwu. Bakat luar biasa Lin Xuan sekali lagi mengejutkan semua orang. Adapun para jenius top ini, mereka tidak akan dapat melihat mereka kecuali mereka berada di kompetisi peringkat daftar esensi yang mendalam. Hari ini, mereka menyaksikan seorang jenius top dengan mata kepala sendiri. Semua orang sangat bersemangat, dan tubuh mereka tidak bisa menahan gemetar. Di luar arai roh ilusi, di dalam pavilion, bagaimana ini mungkin? Para jenius top wilayah Mingchang, Zhao Wenxing, Zhou Yue, dan Qi Lianyan dikalahkan begitu saja. Ini tidak benar lagi, Lin Xuan bahkan lebih berbakat daripada Zhao Wenxing dan dua lainnya, ini luar biasa. Aku tidak menyangka Lin Xuan begitu tampan, berbakat, dan kuat. Akan sangat bagus jika saya bisa menikah dengannya. Dia tidak menyukaimu, murid-murid keluarga kerajaan juga tercengang. Mereka tidak percaya bahwa Lin Xuan telah mengalahkan Zhao Wenxing dan Zhou Yue. Selain itu, beberapa putri sedang mendiskusikan Lin Xuan. Di kursi utama, Mi Yongchang juga menatap cermin air. Matanya terbuka lebar dan dipenuhi ketidakpercayaan. Bahkan jika dia ingin menyerang dan mengalahkan Zhao Wenxing, Zhou Yue, dan Qi Lianyan, dia harus bertarung sengit sebelum dia bisa melakukannya. Namun, Lin Xuan dapat dengan mudah mengalahkan Zhao Wenxing dan dua lainnya sendirian. Dengan kata lain, jika dia menghadapi Lin Xuan, dia akan kalah tanpa keraguan. Dia takut jika Lin Xuan menggunakan kekuatan penuhnya, Lin Xuan akan segera membunuhnya. Memikirkan hal ini, jantung Mi Yongchang berdetak kencang dan dia diliputi keterkejutan. Jika ini masalahnya, kekuatan Lin Xuan kemungkinan telah mencapai 50 teratas di daftar esensi mendalam. Lin Xuan hanyalah tahap esensi spiritual tingkat kedua, tetapi kekuatan tempurnya telah mencapai tingkat seperti itu. Bahkan di seluruh negara bagian Fengwu, dia dapat dianggap sebagai salah satu dari sedikit keberadaan. Ini juga menunjukkan betapa menakjubkannya bakat Lin Xuan. Hati Mi Yongchang bergetar, dan matanya menjadi lebih terkejut. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia telah meremehkan Lin Xuan. Dia masih belum melihat kekuatan sejati Lin Xuan. Bakat dan potensi Lin Xuan bisa menjadi yang teratas di seluruh negara bagian Fengwu. Prestasi masa depan Lin Xuan mungkin setidaknya berada di puncak negara bagian Fengwu, atau bahkan di seluruh benua Dongyuan di luar negara bagian Fengwu. Memikirkan hal ini, jantung Mi Yongchang berdetak kencang, dan matanya dipenuhi dengan keterkejutan yang tak ada habisnya. Pada saat yang sama, dia mengambil keputusan. Di masa lalu, terpilih seperti Lin Xuan bukanlah seseorang yang bisa dia dekati. Jika dia akhirnya bertemu Lin Xuan, dia tidak akan membiarkannya pergi. Bahkan jika dia tidak bisa memenangkan aliansi pernikahan, dia harus merendahkan dirinya dan mengambil inisiatif untuk membangun hubungan yang baik dengannya. Akan lebih baik jika mereka mendekat. Ketika Lin Xuan tumbuh di masa depan, dia akan mengejutkan seluruh negara bagian Fengwu dan bahkan benua Dongyuan. Bahkan jika Lin Xuan tidak melakukan apa-apa, hanya kekuatan Lin Xuan sudah cukup untuk membawa manfaat luar biasa bagi keluarga kerajaan Mingchang. Dia tidak bisa melewatkan kesempatan langka seperti itu. Mi Yongchang berpikir dalam hati. Di dalam arai roh ilusi di dalam lembah, Lin Xuan perlahan mencabut pedang terminatornya. Dia melihat panel atribut Devoid di depannya yang tumbuh terus-menerus. Matanya menunjukkan sedikit kepuasan. Dia memandang Zhao Wenxing, Zhou Yue, dan Qi Lianyan dan mengatakannya dengan suara dingin. Sekarang, kalian semua bisa menyerahkan jimat giok. Jangan biarkan aku menyerangmu, dan jangan mencoba melarikan diri. Jika tidak, jangan salahkan saya karena tidak sopan. Zhao Wenxing, Zhou Yue, dan Qi Lianyan hanya bereaksi ketika mereka mendengarnya. Pupil mereka masih melebar. Jelas, mereka belum pulih dari keterkejutan mereka. Setelah mendengar suara Lin Xuan, mereka bertiga balas menatapnya dengan ekspresi rumit. Tidak peduli apa, mereka tidak pernah berpikir bahwa itu mereka bertiga akan mampu mengalahkan puncak tahap esensi spiritual dengan kekuatan gabungan mereka. Lin Xuan, yang hanya seorang prajurit tahap esensi spiritual tingkat kedua, benar-benar mengalahkan mereka. Selanjutnya, mereka juga mendengar bahwa Lin Xuan baru saja menembus ke tahap esensi spiritual kemarin. Bisa dibayangkan betapa berbakatnya Lin Xuan. Bakat Lin Xuan juga sangat mengejutkan mereka bertiga. Baru sekarang mereka mengkonfirmasi rumor dari kemarin. Ketika Lin Xuan menerobos ke tahap esensi spiritual, dia memadatkan pusaran roh yang akan muncul ketika dia menerobos ke alam laut asal. Ini karena Lin Xuan telah menunjukkan bakatnya yang luar biasa. Dia hampir menembus pemahaman dan imajinasi mereka ketika dia melakukan ini.
Ini sepertinya sangat normal. Setelah itu, mereka bertiga menghela nafas panjang dan mengungkapkan senyum pahit di mata mereka. Mereka mulai mengeluarkan banyak jimat giok dari dalam cincin penyimpanan dan kemudian melemparkannya ke tanah. Bab 256. Menyambar jimat giok. Zhou Yue, Qi Lianyan, dan Zhao Wenxing tidak lagi ingin melarikan diri atau melindungi jimat giok. Lin Xuan mampu mengalahkan mereka bertiga. Jika mereka melarikan diri dan menyinggung Lin Xuan, itu akan sangat berbahaya. Meskipun mereka bertiga tidak buruk, mereka dianggap jenius top di wilayah Mingchang wilayah tengah. Namun, dibandingkan dengan Lin Xuan, yang dianggap sebagai jenius top di seluruh negara bagian Fengwu, mereka masih jauh dari setara dengannya. Jika mereka benar-benar membuat Lin Xuan kesal, Lin Xuan akan melukai mereka dengan parah, dan Lin Xuan tidak akan dihukum. Sebagai perbandingan, mereka secara alami tahu apa yang harus dilakukan. Ketika Zhao Wenxing mendengar ini, senyum pahit muncul di matanya. Ketika dia berpikir tentang bagaimana dia bisa melarikan diri lebih dari setengah dari arai roh ilusi, itu pasti hasil dari Lin Xuan yang sengaja membiarkannya pergi. Jika tidak, Lin Xuan mungkin telah sangat menyakitinya sebelum dia bisa melarikan diri, mengingat kekuatan yang telah ditunjukkan Lin Xuan. Kesenjangan di antara mereka begitu besar sehingga sulit untuk menggambarkannya. Zhao Wenxing tidak punya pikiran lain. Dia hanya ingin menyerahkan jimat giok dan berhenti memprovokasi Lin Xuan. Tidak lama kemudian, setumpuk kecil jimat giok menumpuk di depan Zhao Wenxing, Zhou Yue, dan Qi Lianyan. Kebanyakan dari mereka berwarna putih, tetapi ada juga beberapa yang hijau. Hampir setiap orang memiliki ratusan jimat giok lebih dari 1000 poin. Dia memang layak menjadi salah satu dari 3 jenius besar, memang luar biasa. Mata orang banyak berkedip saat mereka menatap 3 tumpukan jimat giok, hati mereka dipenuhi dengan emosi campur aduk. Jumlah jimat giok yang mereka kumpulkan jauh melampaui apa yang bisa mereka bandingkan. Sayangnya, Lin Xuan yang lebih kuat telah muncul. Kerja keras ketiga jenius itu hanya bisa diberikan kepada Lin Xuan. Mata banyak orang berkilauan dengan keserakahan saat mereka melihat 3 tumpukan kecil jimat batu giok. Jika mereka bisa mendapatkan salah satunya, mereka akan bisa masuk 30 besar, atau bahkan 10 besar. Mereka akan bisa mendapatkan kesempatan dan hadiah yang murah hati dari keluarga kerajaan Mingchang. Namun, mereka tetap menahan diri dan tidak berani bergerak. Lin Xuan bahkan mampu mengalahkan Zhao Wenxing, Zhou Yue, dan Qi Lianyan. Mereka masih jauh dari sebagus 3 jenius. Mereka tidak akan bertindak gegabah. Mereka tidak bodoh. Namun, setelah Lin Xuan pergi, di lembah, Lin Xuan melihat Zhao Wenxing dan 2 lainnya mengeluarkan jimat giok mereka dan menumpuknya menjadi tumpukan kecil. Dia mengangguk sedikit, dia mengulurkan tangannya, dan kekuatan hisap yang mengejutkan keluar. Tumpukan jimat giok di depan Zhao Wenxing dan 2 lainnya seringan bulu. Lin Xuan menyimpan jimat giok ini di cincin penyimpanan. Namun, yang aneh adalah Lin Xuan hanya menyimpan jimat giok hijau. Jimat giok putih tetap di tempatnya, tanpa fluktuasi sedikit pun. Zhao Wenxing, Zhou Yue, dan 2 lainnya merasakan hawa dingin di hati mereka ketika mereka melihat adegan ini. Kontrol kekuatan ini, yang seringan mengangkat beban berat, jauh dari apa yang bisa mereka bandingkan. Mereka bertiga sekali lagi menghela nafas dengan emosi di hati mereka. Lin Xuan mengabaikan mereka bertiga. Dia menyimpan semua jimat giok hijau di cincin penyimpanan sebelum berbalik dan pergi. Setiap jimat giok hijau bernilai 50 poin. Sedangkan setiap jimat giok putih hanya memiliki 1 poin. 1 jimat giok hijau setara dengan 50 jimat giok putih. Dia meninggalkan beberapa poin untuk mereka dan hanya menyimpan jimat giok hijau. Jimat giok hijau ini, bersama dengan beberapa jimat giok di tangannya, sudah cukup baginya untuk menduduki peringkat pertama dalam pertempuran ini. Mata Lin Xuan juga mengungkapkan sedikit kepuasan. Namun, masih ada 1 jimat giok ungu yang hilang. 1 jimat giok ungu dapat digunakan untuk mengusulkan suatu kondisi kepada keluarga kerajaan Mingchang. Dia tidak bisa melewatkannya. Karena dia masih punya waktu, dia akan menggunakan 2 jimat giok ungu di tangannya untuk beresonansi dengan jimat giok yang tersisa. Tak lama, Lin Xuan meninggalkan lembah di bawah tatapan semua orang yang hadir. Ketika sosok Lin Xuan menghilang dari pandangan mereka, Zhao Wenxing, Zhou Yue, dan Qi Lianyan akhirnya menarik pandangan mereka. Mereka saling memandang dengan senyum pahit di mata mereka. Pada saat yang sama, mereka juga menunjukkan sedikit rasa terima kasih dan kelegaan. Lin Xuan masih meninggalkan jimat giok putih untuk mereka. Setelah itu, mereka bertiga mengambil kembali jimat giok putih mereka. Zhao Wenxing, kamu benar-benar membuat kami begitu banyak masalah kali ini.
Zhou Yue memandang Zhao Wensing dan mengatakannya dengan senyum pahit. Kamu tidak bisa menyalahkanku untuk itu. Anda memiliki jimat giok ungu di sini, dan jika Lin Xuan melihatnya, dia tidak akan melepaskannya. Zhao Wensing melambaikan tangannya, dan tatapan polos muncul di matanya. Saya berencana untuk membeli jimat giok ungu juga, tetapi Lin Xuan menemukan saya. Dia tidak hanya mencuri jimat giok ungu saya, tetapi dia juga mengejar saya untuk setengah dari arai roh ilusi saya. Ini tidak bisa disalahkan pada Zhao Wensing. Kami meremehkan Lin Xuan, itu sebabnya kami menjadi seperti ini. Cilianyan mengatakannya dengan tatapan penasaran di matanya. Itu benar, tidak ada yang mengira bahwa seseorang seperti Lin Xuan akan muncul di sini. Anggap kami tidak beruntung. Zhao Wensing dan Zhou Yue dengan santai mengucapkan beberapa patah kata lagi, dan senyum pahit di mata mereka semakin dalam. Setelah itu, mereka bertiga berencana untuk pergi. Mereka terus mencari jimat giok. Meskipun mereka telah mengumpulkan jimat giok hijau selama beberapa jam, Lin Xuan telah mengambil semuanya. Namun, dengan kekuatan dan indera mereka masih bisa mencari batch lain. Mereka sudah memiliki jimat giok putih ini, dan tidak masalah bagi mereka untuk bekerja keras untuk masuk 30 besar. Adapun 10 besar, itu sangat tidak mungkin. Dan saat ini, sebuah suara datang dari sekeliling. Lusinan seniman bela diri muda mengepung lembah. Di antara mereka, ada cukup banyak prajurit tahap esensi spiritual menengah, dan ada juga beberapa prajurit tahap esensi spiritual tingkat 5. Zhao Wensing, Zhou Yue, dan Cilianyan, serahkan semua jimat giok putih Anda. Lin Xuan mengalahkan kalian bertiga, dan lukamu tidak kecil. Anda tidak memiliki hak untuk menyimpan begitu banyak jimat giok lagi. Selama Anda bersedia menyerahkan jimat giok, kami tidak akan mempersulit Anda. Kami dapat menjamin bahwa Anda akan dapat pergi dengan selamat. Para praktisi bela diri di sekitarnya berteriak dengan suara tegas. Mata mereka tertuju pada Zhao Wensing, Zhou Yue, dan Cilianyan. Tubuh mereka berkedip dengan cahaya serakah. Ketika mereka bertiga mendengar ini, ekspresi mereka pertama kali membeku dan kemudian menjadi dingin. Itu adalah satu hal bagi mereka untuk jatuh ke ahli kebanggaan surga seperti Lin Xuan. Tapi sekarang, bahkan orang-orang biasa ini berani menggertak mereka. Pada saat ini, bagaimana mungkin mereka tidak mengerti? Orang-orang ini ingin merampok mereka karena mereka menderita luka yang signifikan akibat kekalahan Lin Xuan. Sayangnya, meskipun mereka terluka parah, mereka masih bukan seseorang yang bisa dibandingkan dengan orang-orang ini. Kebetulan kami tidak memiliki cukup jimat giok bersama kami. Kalau begitu kami berterima kasih atas hadiah Anda. Jika kita mendapatkan kumpulan jimat giok ini, itu seharusnya cukup untuk masuk 30 besar, kan? Zhao Wensing, Zhou Yue, dan Cilianyan sepertinya menggumamkan beberapa kata dengan santai. Pada saat berikutnya, orang-orang di sekitarnya menyadari bahwa itu mereka bertiga benar-benar menghilang tepat di bawah hidung mereka. Setelah serangkaian suara keras, Zhao Wensing, Zhou Yue, dan Cilianyan pergi dengan senyum puas di wajah mereka. Sejumlah besar seniman bela diri muda dan terluka ditinggalkan di tempat, meratap tanpa henti. Baru sekarang para prajurit tahu bahwa bahkan jika Zhao Wensing dan Zhou Yue dikalahkan dan terluka, mereka masih bukan seseorang yang bisa mereka bandingkan. Hati mereka dipenuhi dengan penyesalan yang tak ada habisnya. Pada saat yang sama, mereka bahkan lebih terkejut dengan kekuatan Lin Xuan. Mereka bahkan tidak bisa berurusan dengan Zhao Wensing, Zhou Yue, dan Cilianyan yang terluka parah. Lin Xuan, di sisi lain, mengalahkan mereka bertiga yang berada dalam kondisi puncaknya. Bab 257. Ambil 3 jimat giok ungu. Dalam arai roh ilusi, sosok dengan cahaya ungu menyilaukan melintas. Bahkan beberapa prajurit tahap esensi spiritual menengah mungkin tidak dapat melihat sosok ini dengan jelas. Sosok ini adalah Lin Xuan. Pada saat ini, Lin Xuan membawa 2 jimat giok ungu bersamanya, mencari jejak jimat giok ungu yang tersisa di arai roh ilusi. Sepanjang jalan, dia juga mengumpulkan beberapa jimat giok. Namun, dia tidak lagi peduli dengan jimat giok putih biasa. Dia hanya mengumpulkan jimat giok hijau. Namun, dia masih tidak dapat menemukan jimat giok ungu. Ini membuat Lin Xuan merasa sedikit aneh. Tapi dia hanya bisa melakukan yang terbaik. Segera, belasan menit lagi berlalu. Lin Xuan berjalan keluar dari hutan lebat dan tiba di depan puncak gunung kecil setinggi 100 meter. Pada saat ini, 2 jimat giok ungu yang ditempatkan di dadanya mulai bergetar. Mungkinkah jimat giok ungu yang tersisa ada di dekatnya? Lin Xuan segera menjadi bersemangat dan mengeluarkan 2 jimat giok ungu di dadanya.
Menurut arah resonansi antara dua jimat giok ungu, dia dengan cepat menemukan bahwa jimat giok ungu yang tersisa mungkin berada di puncak gunung setinggi 100 meter ini. Karena itu, dia berjalan menuju puncak gunung setinggi 100 meter. Dalam waktu singkat, dia tiba di pinggang gunung. Dua jimat giok di tangannya bergetar lebih hebat. Pada saat ini, di sebuah gua tidak jauh di depan, seorang pemuda jangkung dan kurus dengan wajah biasa dan tombak perak di punggungnya berjalan keluar. Di tangannya ada jimat giok ungu lainnya. Zheng Yuanshu melihat pemuda pembawa tombak itu, ekspresi Lin Xuan berubah. Dia sudah mengenali bahwa pemuda ini adalah Zheng Yuanshu, salah satu dari sedikit orang yang berada di urutan kedua setelah Zhao Wenxing dan Zhou Yue di pesta ulang tahun. Basis kultivasinya juga telah mencapai puncak tingkat kelima dari tahap esensi spiritual. Dia hanya setengah langkah lagi dari menerobos ke tingkat keenam dari tahap esensi spiritual. Aku bersembunyi di sini, tapi kamu masih menemukanku. Zheng Yuanshu bergumam dan menatap Lin Xuan dengan ekspresi terkejut. Tapi aku tidak menyangka kamu akan menemukanku. Beri aku dua jimat giok ungu di tanganmu, Lin Xuan, jika kamu tidak ingin menderita hukumanku. Meskipun saya mendengar bahwa bakat dan potensi Anda cukup bagus, sayang sekali basis kultivasi Anda masih terlalu rendah. Mata Zheng Yuanshu jatuh pada dua jimat giok ungu di tangan Lin Xuan, dan dia mengungkapkan senyum cemerlang. Menurut pendapatnya, Lin Xuan seharusnya mendapatkan dua jimat giok ungu seperti dia karena keberuntungan. Setelah itu, dia ingin mencari tempat untuk bersembunyi dan menunggu pertempuran berakhir. Namun, keberuntungan Lin Xuan memang buruk. Dia benar-benar bertemu dengannya, dan ini membantunya memenuhi keinginannya. Jika dia memiliki 3 jimat giok ungu serta beberapa jimat giok hijau dan putih di tangannya, dia tidak hanya bisa membuat 3 permintaan kepada keluarga kerajaan Mingchang, dia bahkan mungkin bisa mendapatkan tempat pertama dalam kompetisi tempur. Selain itu, dia juga bisa mendapatkan hadiah yang murah hati. Dia akan menjadi pemenang terbesar dari kompetisi tempur ini. Zheng Yuanshu secara alami sangat senang. Namun sayangnya, dia melakukan kesalahan fatal yang sama seperti seniman bela diri lainnya sebelumnya. Mereka telah meremehkan Lin Xuan. Ini juga menahbiskan akhir tragisnya. Ketika Lin Xuan mendengar ini, dia menggelengkan kepalanya sedikit dan mencibir. Dia tidak ingin membuang waktu lagi berbicara omong kosong dan langsung dipukul. Sebuah meriam udara langsung terkondensasi dan ditembakkan ke arah Zheng Yuanshu. Seolah-olah itu telah menghancurkan Void dan kekuatannya sangat menakutkan. Apa yang kamu tertawakan? Zheng Yuanshu sangat marah pada sikap Lin Xuan dan siap untuk memberi Lin Xuan pelajaran. Namun, pada saat berikutnya, dia gemetar dan berhenti memikirkannya. Ketakutan besar melonjak keluar dari lubuk hatinya. Dan ketakutan ini sebenarnya karena meriam udara yang menyerangnya. Bagaimana ini mungkin? Mata Zheng Yuanshu melebar, dan matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Dia tidak lagi sombong seperti sebelumnya, dan hanya ada ketidakpercayaan tak berujung yang tersisa di matanya. Zheng Yuanshu tidak pernah berpikir bahwa Lin Xuan, yang hanya tahap esensi spiritual tingkat kedua, akan begitu kuat. Dia hanya dengan santai melemparkan pukulan. Jelas bahwa dia bahkan tidak menggunakan esensi spiritual, konsep, atau seni bela dirinya. Pukulan yang tampaknya biasa ini memiliki kekuatan semacam ini. Pukulan ini bahkan belum mencapai dia ketika itu menyebabkan dia merasakan ketakutan yang tak ada habisnya. Tubuhnya tidak bisa menahan gemetar. Kekuatan Lin Xuan hanya setara dengan ahli puncak tahap esensi spiritual. Bagaimana ini mungkin bagi ahli tahap esensi spiritual tingkat kedua? Zheng Yuanshu benar-benar tidak bisa mengerti. Hatinya juga dipenuhi dengan keterkejutan. Ini sudah melampaui ruang lingkup pengetahuannya. Tetapi pada saat ini, dia tidak punya waktu untuk memikirkannya. Karena meriam udara yang ditembakkan Lin Xuan telah tiba. Jika dia tidak memblokir serangan ini, dia takut setidaknya dia akan terluka parah dan kehilangan kesadaran. Ada kemungkinan besar dia akan mati di tempat. Brengsek, Zheng Yuanshu mengutuk dengan suara rendah dan mengeluarkan tombak perak di punggungnya. Tombak itu seperti naga, esensi spiritualnya menyembur keluar, dan segala macam konsep terungkap. Menghadapi meriam udara yang membawa kekuatan yang begitu menakutkan, Zheng Yuanshu tidak berani cerobos sedikit pun, jadi dia melepaskan kekuatan penuhnya. Tombak perak berubah menjadi naga tombak perak, menembus meriam udara. Dengan peningkatan beberapa konsep besar, kekuatan gerakan ini meningkat sedikit. Namun, perbedaan antara Zheng Yuanshu dan Lin Xuan terlalu besar. Sedikit perlawanan ini tidak berguna. Dalam sekejap, naga tombak perak menghantam meriam udara. Setelah ledakan yang memekakkan telinga, suara renyah yang tak ada habisnya terdengar. Kemudian, naga tombak perak hancur.
Itu berubah menjadi fragmen yang tak terhitung jumlahnya dan terbang menjauh. Ini tidak mungkin. Zheng Yuanshu melihat pemandangan ini dengan tak percaya. Ini adalah serangan kekuatan penuhnya. Dia bahkan bisa melawan prajurit tahap esensi spiritual akhir. Serangannya hancur begitu saja. Dia tidak bisa mempercayainya. Tetapi meriam udara hanya memiliki beberapa retakan lagi yang tidak terlalu jelas dan kekuatannya sedikit berkurang. Meriam udara terus menekan Zheng Yuanshu. Brengsek, Zheng Yuanshu langsung bangun. Ekspresinya berubah lagi, dan dia ingin menggunakan tombaknya untuk memblokirnya. Tapi sudah terlambat. Setelah suara logam, tombak perak dikirim terbang. Meriam udara mengenai tubuhnya. Zheng Yuanshu memuntahkan seteguk darah. Dia terbang mundur dan menabrak dinding gunung sebelum berhenti. Dia jatuh ke tanah, tubuhnya berlumuran darah. Auranya juga melemah lebih dari setengahnya, dan dia sudah terluka parah. Serahkan jimat giok ungu. Lin Xuan perlahan menarik tinjunya. Ekspresinya acuh tak acuh. Dia mengulurkan telapak tangannya, dan kekuatan hisap yang mengejutkan melonjak di bawah dinding gunung. Kali ini, Zheng Yuanshu tidak melawan. Dia melepaskan jimat giok ungu dan membiarkan Lin Xuan mengambilnya. Matanya dipenuhi dengan kepahitan. Dia tidak berharap Lin Xuan menjadi begitu kuat. Dia tidak berdaya di depan Lin Xuan. Bahkan jika dia belum mencapai puncak tahap esensi spiritual, kekuatannya tidak akan jauh. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa Lin Xuan menemukan tempat ini. Dia tidak di sini untuk bersembunyi. Dia hanya di sini untuk menemukan jimat giok ungu. Dia ingin mengumpulkan 3 jimat giok ungu. Dia mengira Lin Xuan ada di sini untuk menghindari pertempuran, sama seperti dia. Dia tersenyum pahit. Dia bahkan tidak perlu menghindar dengan kekuatannya saat ini. Selanjutnya, dia merasa bahwa Lin Xuan telah mengumpulkan 2 jimat giok ungu lainnya. Kemudian, dia seharusnya mengalahkan salah satu Zhao Wensing, Zhou Yue, dan Qi Lianyan. Bab 258. Pertempuran telah berakhir. Jika tidak, Lin Xuan kemungkinan besar akan dirampok setelah mengumpulkan 2 jimat giok ungu. Ini karena jimat giok ungu tidak dapat disimpan di ruang penyimpanan, dan itu juga akan memancarkan cahaya ungu yang sangat terang. Zheng Yuanshu sangat beruntung karena dia menemukan puncak gunung terpencil ini. Dia bersembunyi di gua, dan itulah sebabnya dia bisa melarikan diri. Dia tidak berharap Lin Xuan menggunakan resonansi antara jimat giok ungu untuk menemukannya. Zheng Yuanshu juga memiliki senyum pahit di wajahnya. Namun, apa yang tidak diketahui Zheng Yuanshu adalah bahwa Lin Xuan tidak hanya mengalahkan Zhao Wensing, Zhou Yue, dan Qi Lianyan, masing-masing. Lin Xuan telah mengalahkan 3 orang sekaligus, memecahkan masalah terbesar. Jika Zheng Yuanshu tahu tentang ini, dia pasti sudah takut konyol sejak lama. Dia tidak berani merebut jimat giok ungu Lin Xuan lagi. Dia hanya akan mengambil inisiatif untuk memberikannya kepada Lin Xuan. Dia juga akan terluka parah. Sayang sekali dia tidak tahu tentang masalah ini. Lin Xuan tidak memperhatikan Zheng Yuanshu. Dia menyingkirkan jimat giok ungu terakhir. Dia memiliki 3 jimat giok ungu, selain jimat giok hijau dan jimat giok putih yang dia miliki, itu sudah cukup baginya untuk memenangkan tempat pertama dalam pertempuran. Dia juga bisa mengajukan 3 syarat dengan keluarga kerajaan Ming Chang. Dia telah memperoleh banyak hal dari kompetisi tempur ini. Lin Xuan juga cukup puas. Dia berbalik dan meninggalkan puncak gunung setinggi 100 meter ini. Setelah itu, Lin Xuan menemukan sepotong rumput. Dia duduk dan berkultivasi, menunggu pertempuran berakhir. Segera, 1 jam lagi berlalu. Lin Xuan tiba-tiba membuka matanya dan melihat void di depannya. Dia melihat riak tak terlihat mengalir. Itu adalah riak spasial. Segera, riak spasial ini menyelimuti Lin Xuan. Dalam sekejap, Lin Xuan menghilang dari tempatnya berdiri. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di rumput di luar arai roh ilusi. Saya keluar. Lin Xuan menghela nafas panjang. Pada saat ini, banyak orang telah diteleportasi. Lin Xuan membawa 3 jimat giok ungu bersamanya. Cahaya ungu dari jimat giok sangat menyilaukan. Ini menarik perhatian semua orang yang hadir. Aku khawatir dia telah mendapatkan beberapa jimat giok ungu. Siapa dia? Basis kultivasinya tampaknya tidak berada pada tahap esensi pertengahan spiritual, bukan? Itu benar. Zhao Wensing, Zhou Yue, dan Qi Lianyan tidak dapat memperoleh jimat giok ungu. Ketiganya berada di tingkat ke-6 dari tahap esensi spiritual. Mereka adalah 3 jenius terkuat yang diundang oleh pangeran ketiga. Dia adalah Lin Xuan. Dia adalah orang yang menerobos basis kultivasinya tadi malam dan memadatkan spirit vortex.
Selama pesta ulang tahun di pagi hari, pangeran ketiga mengatur agar dia setara dengan Zhao Wenxing, Zhou Yue, dan Qi Lianyan. Bahkan jika itu masalahnya, tidak mungkin baginya untuk mendapatkan jimat giok ungu. Masih ada Zhao Wenxing dan dua orang lainnya di arai roh ilusi. Ketika saya melihat jimat giok ungu pertama muncul, Lin Xuan mengambilnya dari tangan Zhao Wenxing di tempat. Dia bahkan memaksa Zhao Wenxing mundur. Selanjutnya, dia mengejar Zhao Wenxing dalam setengah dari arai roh ilusi. Bahkan Zhao Wenxing tidak cocok untuknya. Tidak hanya itu, Qi Lianyan dan Zhou Yue juga menemukan jimat giok ungu. Tapi Lin Xuan, yang mengejar Zhao Wenxing, menemukan jimat giok ungu ini. Lin Xuan menyambar jimat giok ungu ini. Dia bahkan mengalahkan Zhao Wenxing, Qi Lianyan, dan Zhou Yue sendirian. Dia juga merampok jimat giok hijau dari Zhao Wenxing dan dua pria lainnya. Tidak mungkin untuk mengalahkan Zhao Wenxing, Qi Lianyan, dan Zhou Yue pada saat yang sama, bahkan jika mereka adalah prajurit puncak tahap esensi spiritual. Lin Xuan hanya berada di tahap esensi spiritual awal, bagaimana mungkin dia bisa mencapai itu? Ini konyol, itu benar. Selain aku, ada banyak orang lain yang ada di sana juga. Ya, saya juga melihatnya saat itu. Para seniman bela diri di sekitarnya dengan bersemangat mendiskusikan Lin Xuan. Segera, semua orang mendengar berita mengejutkan dari beberapa seniman bela diri. Lin Xuan mundur dari Zhao Wenxing. Dia mengambil jimat giok ungu dari tangan Zhao Wenxing. Selain itu, dia mengalahkan Zhao Wenxing, Zhou Yue, dan Qi Lianyan. Dia mengambil jimat giok ungu dan semua jimat giok hijau dari mereka bertiga. Segera, kerumunan seniman bela diri menjadi gempar. Mereka berteriak kaget, dan wajah mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Lelucon macam apa ini? Untuk mengalahkan Zhao Wenxing, Zhou Yue, dan Qi Lianyan, bahkan prajurit spiritual Essence Stage Peak mungkin tidak dapat melakukannya. Lin Xuan hanyalah tahap esensi spiritual awal. Tetapi segera setelah itu, banyak orang keluar untuk bersaksi, mengklaim bahwa mereka telah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Selain itu, ada 3 potong jimat giok ungu yang kokoh di tubuh Lin Xuan. Lebih penting lagi, Zhao Wenxing, Zhou Yue, dan Qi Lianyan telah diangkut keluar. Mereka bertiga telah mendengar diskusi mereka. Namun, mereka bertiga, yang selalu sombong, tidak menonjol untuk membantah. Sebaliknya, mereka berdiri di samping seolah-olah mereka tidak mendengar apa-apa. Bukankah mereka diam-diam mengakuinya? Dengan kata lain, apakah berita ini benar? Hati semua orang bergetar, dan mereka terkejut. Bukankah ini berarti Lin Xuan memiliki kekuatan puncak tahap esensi spiritual? Dengan kekuatannya, dia mungkin bisa masuk 50 besar dalam kompetisi peringkat daftar esensi mendalam. Di seluruh wilayah Mingchang di wilayah tengah, termasuk banyak domain kecil di sekitar wilayah Mingchang, belum lagi 50 teratas, bahkan tidak ada satu orang pun yang bisa masuk 60 besar. Lin Xuan telah melampaui level generasi prajurit muda ini di wilayah Mingchang. Bagaimana mungkin Lin Xuan tidak mengejutkan semua orang? Selanjutnya, Lin Xuan hanya pada tahap esensi spiritual awal. Juga, Lin Xuan masih sangat muda, jelas berusia kurang dari 20 tahun. Ini juga menunjukkan betapa menakutkan potensinya. Tidak ada seorang pun di seluruh wilayah Mingchang yang bisa dibandingkan dengannya. Bakat dan potensi Lin Xuan sekali lagi mengejutkan semua orang. Adapun Zhang Yuchen dan Wu Xin, yang berada di kerumunan, mereka sudah lama ketakutan konyol. Mereka tercengang di tempat, tidak bisa sadar kembali untuk waktu yang lama. Lin Xuan, di sisi lain, berdiri diam. Ekspresinya acuh tak acuh dan tidak tergerak, seolah-olah mereka tidak membicarakannya. Pada saat ini, Ni Yongchang datang dari loteng di kejauhan. Dia melirik kerumunan dengan senyum di wajahnya. Matanya berhenti pada Lin Xuan selama beberapa detik sebelum dia berkata, pertempuran kali ini telah berakhir. Semuanya, tolong serahkan semua jimat giok yang telah Anda kumpulkan. Saya akan meminta seseorang untuk menghitung poin Anda. Setelah mengatakan itu, selusin pelayan di belakang Ni Yongchang melangkah maju dan mengumpulkan jimat giok semua orang. Lin Xuan juga menyerahkan 3 jimat giok ungu di tangannya, serta sejumlah besar jimat giok hijau dan jimat giok putih. Dia telah melampaui semua orang yang hadir. Bahkan gabungan Zhao Wenxing, Zhou Yue, dan Qi Lianyan kurang dari setengah dari Lin Xuan. Hal ini menyebabkan keributan di lapangan. Ini semakin membuktikan berita mengejutkan dari sebelumnya. Itu menyebabkan hati semua orang bergetar sekali lagi. Murid Ni Yongchang menyusut saat dia melihat tumpukan besar jimat batu giok. Dia sangat terkejut. Ayo pergi, kalian semua, ikuti aku kembali. Setelah itu, Ni Yongchang memanggil semua orang kembali ke aula utama. Bab 259.
Hadiah 1 juta batu roh. Bagaimanapun, ini adalah istana keluarga kerajaan Mingchang. Tak lama, semua orang mengikuti Ni Yongchang kembali ke rumah pangeran ketiga. Itu adalah aula utama tempat pesta ulang tahun diadakan. Semua orang kembali ke tempat duduk mereka. Lin Xuan masih di depan, berdiri berdampingan dengan Zhao Wenxing, Zhou Yue, dan Qi Lianyan. Kali ini, tidak ada yang keberatan. Dalam arai roh ilusi, kinerja Lin Xuan sudah layak untuk posisi ini. Ni Yongchang berdiri di depan, dan setelah melihat sekeliling kerumunan, dia berkata, pertempuran kali ini telah berakhir. Dan proses kompetisi pencak silat sangat seru. Cermin air dari keluarga kerajaan Mingchang telah merekam beberapa fragmen yang menarik. Jika ada yang ingin menonton, Anda bisa datang dan menemukan saya nanti. Sekarang, poin semua orang telah dihitung. Selanjutnya, saya akan mengumumkan hasil Anda. Setelah dia selesai berbicara, dia menunjuk ke kepala pelayan di sampingnya. Kepala pelayan mengeluarkan daftar dan membacanya dengan keras. Nomor 1, Lin Xuan, 4.973 poin. Tempat kedua, Qi Lianyan, 1.356 poin. Tempat ketiga, Zhou Yue, 1.192 poin. Tempat keempat, Zhao Wenxing, 978 poin. Kepala pelayan membacakan nama dan poin dari 30 besar. Adegan itu hening. Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua saling memandang dengan cemas. Mereka memandang Lin Xuan dengan kaget. Mereka telah mendengar tentang prestasi Lin Xuan dalam arai roh ilusi, serta fakta bahwa itu ia memiliki 3 jimat giok ungu yang dimilikinya. Mereka tahu bahwa Lin Xuan yang telah memenangkan tempat pertama dalam pertempuran ini. Namun, mereka tidak pernah berpikir bahwa jarak antara tempat kedua Qi Lianyan dan Lin Xuan akan begitu besar. Poin Qi Lianyan bahkan tidak sepertiga dari Lin Xuan. Perbandingan yang begitu jelas menunjukkan betapa menakutkannya kekuatan Lin Xuan. Semua orang bahkan lebih terkejut. Qi Lianyan, Zhou Yue, dan Zhao Wenxing memiliki senyum pahit di wajah mereka ketika mereka mendengar ini. Mereka bertiga akan memilih 3 besar jika bukan karena Lin Xuan. 2 lainnya tidak akan jauh berbeda. Mereka bertiga akan membagi 3 jimat giok ungu secara merata. Tapi sekarang Lin Xuan telah muncul. Lin Xuan telah mengambil tempat pertama dan merebut ketiga jimat giok ungu. Total poin dari mereka bertiga tidak sebanyak Lin Xuan. Ini juga menunjukkan kesenjangan antara mereka dan Lin Xuan. Mereka bertiga tersenyum pahit. Mereka tidak berani membandingkan diri mereka dengan Lin Xuan. Perbedaannya terlalu besar. Setelah kepala pelayan selesai membaca daftar 30 kandidat teratas, setelah beberapa saat, Ni Yongchang melanjutkan. 30 orang dalam daftar yang baru saja dibaca Housekeeper Sun semuanya akan diberi tempat untuk menjelajahi Menara Bintang Jatuh. Selain itu, keluarga kerajaan Mingchang akan dengan boros memberi hadiah 10 besar. Di antara mereka, Lin Xuan akan menjadi juara pertempuran ini, dan dia akan diberi hadiah 3 jimat giok ungu. Dia akan memiliki hak untuk mengusulkan 3 syarat kepada keluarga kerajaan Mingchang. Setelah Ni Yongchang selesai berbicara, kerumunan bertepuk tangan. Semua orang memandang Lin Xuan dengan iri. Setelah itu, Ni Yongchang berjalan ke sisi Lin Xuan dan berkata dengan senyum di wajahnya, "Lin, selamat telah memenangkan tempat pertama dalam kompetisi tempur. Hadiahnya adalah 1 juta batu roh tingkat rendah atau harta lain dengan nilai yang sama. Yang mana yang Anda pilih? Aku akan memerintahkan para pelayan untuk mempersiapkannya." Ketika Lin Xuan mendengar ini, dia terkejut. 1 juta batu roh tingkat rendah, atau segala macam harta dengan nilai yang sama? Ini adalah kekayaan bersih dari Elemental Sea Stage Martial Cultivator biasa. Sangat sulit bagi berbagai kekuatan utama Scourging Sun Domain untuk mengeluarkan 1 juta Spirit Stone tingkat rendah. Dan di wilayah Mingchang, hadiah untuk pertempuran kecil sangat tinggi. Wilayah Mingchang memang layak disebut wilayah tengah. Itu jauh lebih kuat dari domain matahari terik. Lin Xuan juga menghela nafas dalam hatinya. Segera, dia mengungkapkan sedikit senyum dan menjawab, "Tidak perlu merepotkan saya. Beri aku batu roh." Dia tidak kekurangan seni bela diri lainnya, senjata roh, pil obat, atau harta lainnya. Batu roh bisa langsung digunakan untuk kultivasi dan meningkatkan basis kultivasi seseorang. Baiklah, ini 100 batu roh kelas menengah. Ambillah. Ketika Ni Yongchang mendengar ini, dia tidak terlihat terkejut. Dia menyerahkan cincin penyimpanan kepada Lin Xuan. Lin Xuan memasuki sepotong esensi spiritual dan memeriksanya. Dia menemukan tumpukan kecil batu roh seukuran kepalan tangan, sebening kristal, seperti permata di cincin penyimpanan. Kepadatan dan kemurnian energi spiritual mereka ratusan dan ribuan kali lebih kuat dari kelas rendah. Jadi ini batu roh kelas menengah?
Secercah cahaya melintas di mata Lin Xuan. Batu roh tingkat menengah adalah batu roh tingkat tinggi. Nilai tukar antara batu roh tingkat rendah dan batu roh tingkat menengah adalah 10.000 banding 1. Dengan kata lain, 10.000 batu roh tingkat rendah hanya bisa ditukar dengan 1 batu roh tingkat menengah. Selain itu, ini mungkin tidak mungkin. Dari sini, orang bisa melihat nilai spirit stone kelas menengah. Di domain matahari terik, produksi batu roh kelas menengah sangat rendah. Mereka semua jatuh ke tangan Master Scorsing Sun Domain, yang Essence Sect. Kekuatan besar lainnya, termasuk Liu Muya dan pemimpin sekte, tidak memiliki batu roh kelas menengah. Lin Xuan tidak menyangka bahwa setelah meninggalkan domain matahari terik, dia akan dapat memperoleh lebih dari 100 batu roh kelas menengah hanya dalam beberapa hari. Dia memperkirakan bahwa bahkan sekte esensi yang tidak memiliki begitu banyak batu roh kelas menengah dengan mereka. Hati Lin Xuan juga dipenuhi dengan emosi yang kompleks, dan dia tidak bisa menahan nafas dalam hatinya. Terima kasih, Pangeran Ketiga. Lin Xuan berterima kasih padanya. Tidak perlu, inilah yang pantas Anda dapatkan. Ni Yongchang melambaikan tangannya dan mengatakannya sambil tersenyum. Juga, kamu telah memperoleh 3 jimat giok ungu. Anda bisa memberi saya 3 syarat. Ketika Anda telah memutuskan, Anda dapat datang dan menemukan saya kapan saja. Baiklah, saya mengerti. Lin Xuan mengangguk dan menjawab. Setelah itu, Lin Xuan duduk kembali. Ni Yongchang memberikan 10 hadiah teratas lainnya. Dalam waktu singkat, hadiah untuk 10 besar diberikan. Semuanya, 2 hari kemudian akan menjadi hari menara bintang jatuh dibuka setiap 10 tahun sekali. Yang sudah mendapatkan kuota, tolong jangan pergi terlalu jauh untuk beberapa hari ke depan. Jika tidak, kami tidak akan dapat memberitahu Anda, dan Anda akan melewatkannya. Juga, kami akan membuka area transportasi lintas domain dalam 12 hari. 30 orang teratas dalam kompetisi tempur tahun ini dapat menggunakan area transportasi lintas domain secara gratis dan menuju ke wilayah bela diri Maple. Jika ada orang lain yang ingin menggunakannya, mereka harus membayar biaya. Mereka yang tertarik dapat meminta Housekeeper Sun untuk informasi yang relevan. Setelah Ni Yongchang mengumumkan berita itu, dia menyuruh semua orang pergi. Arai transportasi lintas domain. Saya tidak berharap keluarga kerajaan Ming Chang begitu murah hati. Mata Lin Xuan menyipit. Jika dia benar-benar bisa meminjam arai transportasi lintas domain, itu akan menghemat banyak waktu. Bab 260. Taman Roh Binatang. Lin, selamat, Lin. Disinilah adikku tinggal. Anda dipersilakan untuk datang ke sini kapan saja untuk membahas seni bela diri. Anda juga bisa datang di malam hari. Lin, ini piring Jin Yuan dari kamar dagang Jin Yuan kami. Ambillah. Kamar dagang Jin Yuan kami juga merupakan perusahaan perdagangan yang cukup besar di wilayah Mingchang. Seorang prajurit di tahap laut elemental akhir bertanggung jawab atas itu. Lin, jika Anda menunjukkan piring Jin Yuan ini dan membeli apapun di kamar dagang Jin Yuan, Anda akan mendapatkan diskon 50%. Setelah meninggalkan aula utama, semua prajurit mengambil inisiatif untuk mengungkapkan niat baik mereka kepada Lin Xuan dan membangun hubungan baik dengannya. Dalam pertempuran ini, kekuatan dan bakat yang ditampilkan Lin Xuan telah melampaui tingkat wilayah Mingchang. Potensinya sangat tinggi, dan pencapaiannya di masa depan tidak terbatas. Dia layak dikagumi mereka. Zhao Wenxing, Zhou Yue, dan Qi Lianyan semuanya dikalahkan oleh Lin Xuan. Mereka tidak tahan kehilangan muka, jadi mereka segera pergi. Lin Xuan juga mengangguk dan menanggapi mereka masing-masing. Setelah berurusan dengan mereka, dia berjalan ke arah halaman. Lin, terima kasih banyak untuk kali ini. Zhang Yuchen dan Wu Xin berjalan mendekat. Zhang Yuchen sangat berterima kasih padanya. Dia tidak pernah berpikir bahwa itu dia akan bisa masuk 30 besar dan mendapatkan tempat untuk menjelajahi menara bintang jatuh. Awalnya, dengan basis kultivasi dan kekuatannya, dia dianggap sebagai jenius hilir di antara semua jenius dan jenius teratas. Pada dasarnya tidak mungkin baginya untuk masuk 30 besar. Namun, dalam arai roh ilusi, kata-kata Lin Xuan telah mengejutkan semua prajurit. Tidak ada yang berani merebut jimat gioknya, dan tidak ada yang berani menimbulkan masalah baginya. Selain itu, dia cukup beruntung menemukan beberapa jimat giok hijau. Dia melompat ke 30 besar. Bahkan dia sendiri tidak menyangka hal ini akan terjadi. Sebelum ini, dia hanya mendengar tentang reputasi menara bintang jatuh. Namun, dia tidak menyangka bahwa itu dia akan memiliki kesempatan untuk menjelajahinya juga. Dia sangat gembira. Dia secara alami sangat berterima kasih kepada Lin Xuan. Awalnya, dia mengundang Lin Xuan untuk menghadiri pesta ulang tahun Pangeran Ketiga karena dia ingin berhubungan baik dengan Lin Xuan.
Pada akhirnya, dia mendapat manfaat seperti itu karena Lin Xuan. Hati Zhang Yuchen juga dipenuhi dengan perasaan yang rumit. Pada saat yang sama, dia juga dipenuhi dengan emosi campur aduk dan keterkejutan yang tak tertandingi. Dia sudah tahu bahwa Lin Xuan telah mengalahkan Zhao Wenxing, Zhou Yue, dan Qi Lianyan di arai roh ilusi sendirian. Ketiganya adalah 3 jenius teratas di pesta ulang tahun. Bahkan seorang pejuang puncak tahap esensi spiritual akan merasa sulit untuk mengalahkan mereka. Dari sini, dapat dilihat bahwa kekuatan Lin Xuan saat ini telah mencapai puncak tahap esensi spiritual. Jika berada di domain matahari terik, selain pemimpin sekte dari sekte esensi Yang dan Zhang Hexing, yang merupakan alam laut asal level 1, tidak ada orang lain yang bisa mengalahkan Lin Xuan. Namun, Lin Xuan hanya berada di tingkat kedua dari tahap esensi spiritual. Dia baru saja meninggalkan Skorsing Sun Domain beberapa hari yang lalu. Benar saja, dia adalah jenius sejati. Begitu dia meninggalkan Skorsing Sun Domain, dia seperti naga raksasa yang terbang ke langit. Ini jauh dari apa yang bisa mereka bandingkan. Ini juga bukan sesuatu yang bisa dia bayangkan. Zhang Yuchen dan Wu Xin sama-sama menghela nafas dalam hati mereka. Ini juga kemampuanmu, Lin Xuan menjawab dengan acuh tak acuh. Dia hanya membantunya karena mereka berdua berasal dari domain matahari terik, dan Zhang Yuchen telah membawanya ke pesta ulang tahun yang memungkinkannya mendapatkan banyak manfaat. Lin Xuan baru saja membalasnya. Tuan Zhang, saya ingin menanyakan beberapa informasi tentang keluarga kerajaan Ming Chang. Setelah itu, Lin Xuan bertanya lagi. Tidak masalah, saya dapat memberitahu Anda apapun yang saya tahu. Zhang Yuchen menjawab sambil tersenyum. Setelah itu, mereka bertiga kembali ke kediaman sambil mengobrol. Mereka masih berada di pavilion di halaman, dan mereka terus mengajukan pertanyaan untuk sementara waktu. Zhang Yuchen juga tahu bahwa itu kekuatannya tidak tinggi dan latar belakangnya tidak kuat. Ketika dia keluar bertualang, dia perlu mengetahui semua jenis informasi yang relevan untuk menghindari memprovokasi orang yang dia tidak mampu menyinggung dan membawa bencana ke sekte di belakangnya. Wilayah tempat Zhang Yuchen berlatih paling banyak adalah wilayah tengah, yang paling dekat dengan domain matahari terik, wilayah Ming Chang. Mengenai berbagai informasi tentang wilayah Ming Chang, dia paling tahu tentang itu, dan itu yang paling komprehensif. Lin Xuan ingin tahu tentang informasi ini, dan dia telah memberinya banyak manfaat. Karena itu, dia pasti akan memberitahunya semua informasi yang dia tahu. Setengah jam kemudian, Lin Xuan mengucapkan terima kasih dan kembali ke kamarnya. Dia duduk bersila di tempat tidur, memejamkan mata, dan mulai merenung. Dia bertanya tentang keluarga kerajaan Ming Chang untuk 3 syarat. Meskipun keluarga kerajaan Ming Chang adalah salah satu pasukan tingkat tuan terkuat di wilayah Ming Chang, ada batas waktu untuk ketiga kondisi ini. Jika kekuatannya melampaui keluarga kerajaan Ming Chang setelah jangka waktu tertentu, maka ketiga kondisi ini sama sekali tidak berguna. Oleh karena itu, ia ingin memaksimalkan manfaatnya dan menggunakannya untuk meningkatkan bakat dan potensinya. Beberapa menit kemudian, Lin Xuan selesai memilah semua informasi yang dia peroleh dari Zhang Yuchen. Dia membuka matanya. Taman binatang, garis keturunan naga. Setelah itu, Lin Xuan berdiri, merapikan barang-barangnya dan dengan cepat meninggalkan halaman. Tidak lama kemudian, Lin Xuan melihat Ni Yongchang sekali lagi. Lin, aku mendengar pengurus rumah tangga Sun mengatakan bahwa kamu telah memikirkan kondisi pertama. Apa itu? Ni Yongchang bertanya dengan senyum tipis. Setelah dia menyaksikan kekuatan dan bakat Lin Xuan, dia menjadi sangat tertarik pada Lin Xuan. Ketika dia mendengar bahwa Lin Xuan sedang mencarinya, dia segera bergegas. Lin Xuan mengatakannya dengan suara yang dalam. Pangeran ketiga, syarat pertama yang saya ajukan adalah saya ingin mengunjungi taman binatang dari keluarga kerajaan Ming Chang. Apakah itu tidak apa-apa, taman binatang? Ni Yongchang terkejut saat mendengar ini. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar kondisi seperti itu. Lin, apakah kamu yakin syarat pertamamu adalah mengunjungi taman binatang keluarga kerajaan Ming Chang? Ni Yongchang memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Dia tidak mengerti. Memang ada banyak binatang iblis langka di taman binatang. Tapi dia hanya ingin melihatnya. Ini hanya bisa memperluas wawasannya. Dia benar-benar tidak mengerti apa yang dipikirkan Lin Xuan. Saya yakin, Lin Xuan menjawab dengan serius. Karena kamu bersikeras, maka ikuti aku. Kondisi ini tidak sulit. Dengan statusnya, dia bisa mengunjungi Beast Garden kapan saja. Dia bisa membawa jenius lain dari generasi yang sama. Dia setuju. Setelah itu, Lin Xuan mengikuti Ni Yongchang dan meninggalkan rumah pangeran ketiga. Sekali lagi, mereka menuju ke istana, di mana keluarga kerajaan Ming Chang berada di area inti kota Ming Chang. Pangeran ketiga,
Binatang iblis langka macam apa yang ada di taman binatang? Lin Xuan bertanya.